Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini aku ada teman baru di sini dan dia itu ternyata satu kampung dengan aku. Ayo, siapa yang dari Kendal yang kenal sama gadis ini? Oke, di sini aku mau sharing tentang pengalaman dia dan tentang bagaimana dia datang di Jepang dan dia itu sedang menyelesaikan kuliah S2-nya di Jepang. Oke, langsung aja. Ini dia orangnya. Halo, nama saya Nikma. Saat ini saya kuliah S2 di Komatsu University, Kota Komatsu, Prefektur Ishikawa, Jepang. Inilah Nikmah, gadis berprestasi asal Kabupaten Kendal, Semarang, Jawa Tengah, yang saat ini sedang menyelesaikan kuliah S2-nya di Jepang. Oke, yuk langsung aja kita dengarkan cerita dari gadis lulusan sastra Jepang Undip ini. Halo Mbak Nikmah, apa kabar? Oke, langsung aja ya kita ke pertanyaannya. Kenapa Mbak Nikmah memilih untuk datang ke Jepang? Jujur kalau ditanya kenapa memilih Jepang, jawabannya akan sangat panjang. Dimulai dari SMA, saya pertama kali mengenal dan belajar bahasa Jepang. Dari situlah saya merasa tertarik dan pada saat kuliah, saya mengambil jurusan sastra Jepang. Kemudian setelah lulus kuliah, saya memutuskan untuk pergi ke Jepang melalui program magang dalam rangka bekerja sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya yang sangat minim saat itu. Terus Mbak Nikmah, bagaimana prosesnya bisa sampai dapat beasiswa di Jepang? Kenapa saya bisa mendapatkan beasiswa di kampus ini? Saya rasa memang atas izin Allah melalui teman saya. Suatu ketika saya mengetahui teman saya melanjutkan studi S2-nya di Jepang. Kemudian saya mulai bertanya bagaimana caranya. Setelah diberitahu persyaratannya, saya mulai mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan dan mencari universitas mana yang akan saya tuju. Singkat cerita, ternyata teman saya merekomendasikan saya kepada dosennya dan saya diberi undangan untuk mendaftar di kampus ini. Setelah saya masukkan berkas-berkas dan berbagai proses interview, akhirnya saya diterima di universitas ini. Jadi sebenarnya saya tidak mendapatkan beasiswa. Setelah saya diterima, saya sudah masuk mentransferkan uang dan beberapa bulan kemudian kebijakan sekolah memberikan saya beasiswa tersebut dan mengembalikan uang saya. Terus selama di Jepang, tantangan apa yang dihadapi ketika kuliah dan hidup di Jepang? Sebenarnya sampai saat ini yang menjadi kendala saya dalam kegiatan belajar di kampus yaitu bahasa. Walaupun saya sudah mempunyai sertifikat level 2, namun jika materi yang disampaikan sangat formal, menyangkut materi tertentu dan bukan ranah saya, jujur itu membuat saya berpikir 2 kali lebih keras dibandingkan jika kita belajar menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Menurut Mbak Nikmah, selama di Jepang, apa yang menarik tentang Jepang? Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa banyak hal yang menarik dari Jepang. Dari yang umum yaitu soal kebersihan, kepraktisan, transportasi, serta pemandangan 4 musim yang tidak bisa didapatkan di Indonesia. Dari kenyamanan-kenyamanan itulah mungkin yang membuat saya betah untuk tinggal di sini. Bukan bermaksud untuk mengecilkan Indonesia, namun semua pasti ada plus dan minusnya. Terus, cita-cita dan harapan apa yang ingin dicapai ketika Mbak Nikmah selesai kuliah di Jepang? Setelah saya lulus, saya mempunyai cita-cita ingin berguna bagi masyarakat Indonesia dengan keahlian saya. Namun untuk pekerjaannya apa, saya belum tahu. Kita lihat saja peluang kedepannya seperti apa. Apa pesan-pesan dari Mbak Nikmah untuk anak muda Indonesia pencari beasiswa luar negeri? Pesan untuk anak muda yang ingin mencari beasiswa yaitu jangan pernah putus asa dengan mimpi-mimpi, cari peluang dari mana saja. Sekarang banyak sekali sumber-sumber informasi tentang beasiswa dari yang banyak persyaratannya sampai yang tanpa persyaratan tertentu. Tinggal diri kita menyiapkan persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Oke, yang terakhir dari Mbak Nikmah, apa nih pesan-pesan untuk semua anak muda Indonesia yang akan melanjutkan kuliah ataupun tidak? Pesan-pesan untuk anak muda Indonesia yang akan melanjutkan kuliah maupun yang tidak melanjutkan kuliah, jangan mengandalkan orang tua, harus mengenali diri apa yang ingin kita lakukan ke depannya, atau strategi apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai cita-cita kita ini, kemudian buat plan B atau rencana kedua untuk mencapainya, jangan pernah putus asa dan selalu semangat. Oke, terima kasih Mbak Nikmah. Dan itu dia cerita kesuksesan Mbak Nikmah dalam mendapatkan beasiswa S2 di Jepang. Semoga menginspirasi kita semua dan memotivasi seluruh anak-anak muda Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di videonya ya. Thank you for watching.